Shalom, selamat pagi, sahabat-sahabat saat teduh yang terkasih. Kembali pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari saat ini kita mau hening sejenak, kita mau siapkan hati kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi para malaikat di surga. Kembali kami mau datang, kami mau bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Engkau Allah yang senantiasa membangunkan kami, menuntun kami, dan menggendong kami di saat kami sedang tidak baik-baik saja, tapi Engkau senantiasa menopang kami, menuntun kami. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kembali kami boleh menikmati nafas kehidupan yang kami terima daripadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami semua mau datang dan mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Bawalah kami semua untuk dapat mengerti dan semakin memahami firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan, mampukan kami semua yang hadir pada pagi hari ini boleh membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu, dan kami boleh taat terus dan belajar terus untuk boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir dalam saat teduh ini, dan para pelayan-Mu yang akan bertugas pada pagi ini, dari pujian, firman, multimedia, dan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Tuhan, inilah kami serahkan saat teduh ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang terkasih, pagi ini kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya yang begitu indah, kasih-Nya yang senantiasa tercurah untuk kita semua. Kita mau katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kita katakan dengan penuh iman, kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebani hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Benar Tuhan, dalam kasih-Mu dan tinggal diam di dalam kasih-Mu, kami semua boleh merasakan keteduhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh boleh kami rasakan telah mengalir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam komunitas kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sahabat yang terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia, Allah yang layak kita sembah. Dia Yesus yang layak kita sembah. Mari kita mau menyembahnya, kita mau meninggikan nama Dia. Karena Dia Allah yang mulia, Dia Yesus yang penuh kemuliaan, dan Dia Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita, memulihkan hati kita yang terluka, dan Dia Yesus yang dapat memberkati kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh ada di sini dan berkumpul untuk bersama-sama meninggikan nama Dia, menyembah Dia, dan kami boleh masuk ke dalam hadirat Dia. Mari sahabat yang terkasih, kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita katakan sekali lagi dengan penuh iman, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Abahalaya siralata Abahalaya siralata Mari saat ini kita mau hening sejenak. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya.
Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu sungguh nyata boleh kami terima dan kami boleh menikmati itu. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam pelataran-Mu untuk mendengarkan suara-Mu melalui anak kesayangan-Mu, Feni, yang akan mewartakan, yang akan membawakan kami semua untuk boleh mengerti apa yang akan Tuhan bicara kepada kami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Yesus, Engkau urapi anak-Mu Feni, Engkau urapi bibir dan lidahnya, sehingga apa yang akan dia sampaikan itu benar-benar semua berasal daripada-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 16. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah Injil Tuhan, syukur kepada Allah. Keselamatan di sini adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa yang adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan untuk memelihara atau mengerjakan keselamatan itu, maka kita diminta yang pertama, waspada dengan mempersiapkan segala akal budi kita. Kita bisa baca tadi di 1 Petrus 1 ayat 13. Waspada dengan segenap hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita dengan cara selalu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Waspada supaya kita tidak hidup dalam dosa, baik melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita mau memperbaharui terus akal budi kita dengan firman-Nya, mengganti pikiran-pikiran kita yang salah dengan melandaskan pada firman. Yang kedua,
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, artinya hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Kita disebut anak-anak Allah apabila kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Allah. Seperti di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah yang akan selalu mengingatkan kita akan firman-Nya. Hidup dengan membaca, merenungkan, dan menaati firman-Nya. Hidup dengan dipimpin Roh Allah artinya Kristus ada di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup. Hawa nafsu artinya hidup di dalam keinginan daging. Hidup di dalam ego kita, kesombongan, iri hati, kebencian, dendam. Kita diminta untuk tidak menuruti hawa nafsu, karena hal itu akan membawa kita kepada kebinasaan jiwa kita. Dan yang terpenting, hal itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang ketiga, untuk menjaga keselamatan kita adalah hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Kita diminta untuk menjadi kudus di segala aspek kehidupan kita. Dengan segala pikiran, perkataan, dan hati kita. Kudus di sini artinya tidak tercemar, hanya fokus pada perkenanannya. Apa yang berkenan di hatinya, bukan keinginan dunia. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kesimpulan yang saya dapatkan pada perikop ini adalah untuk memelihara, mengerjakan keselamatan jiwa kita, maka kita membutuhkan Roh Kudus. Roh-Nya tinggal tetap di dalam kita. Tanpa Roh-Nya, kita tidak akan bisa melakukannya. Karena keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk menjaga Roh-Nya tinggal tetap di dalam kita, maka kita harus menjaga kekudusan kita dengan terus sengaja berdoa, memohon kasih karunia dan rahmat-Nya untuk menjauhkan kita dari segala yang jahat dan bergumul dengan firman-Nya. Tanpa firman, maka Roh-Nya tidak akan berbicara dengan kita, karena firman adalah perkataannya dan isi hatinya. Tanpa firman, kita tidak bisa mengenalnya. Jika Roh-Nya tinggal tetap di hati kita, maka kita mengalami pertolongannya, penghiburannya, dan tuntunannya kepada keseluruh kebenaran. Kita bisa mengalami buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah Roh itu juga akan dirasakan di orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya menyelamatkan jiwa kita saja, tetapi keselamatan jiwa mereka dengan teladan hidup kita. Mari sahabat terkasih,
kita mau terus menjaga Roh Kudus tinggal tetap di hati kita, dengan menjaga kekudusan kita, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yang bagi dunia tidak mungkin, tetapi bersama Dia tidak ada yang mustahil, yaitu mengasihi dan mengampuni dia yang menyakiti kita. Seperti di lagu ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau memampukan kami, melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, lewat firman-Mu ya Bapa, Engkau meminta kami untuk terus berwaspada dan menjaga kekudusan kami, supaya Roh-Mu tinggal tetap di dalam hati kami. Ketika Roh-Mu tinggal tetap di dalam hati kami, maka kami akan mengalami buah-buah roh, yaitu kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri ya Bapa, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu, dan kami dapat memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk sepanjang hari ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ya Bapa. Segala panca indera kami, biarlah kiranya Engkau tutup bungkus seluruhnya dengan kuasa darah Putra-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk PHT nanti malam ya Bapa. Dan PHSel, biarlah kiranya Engkau sendiri yang hadir melawat anak-anak-Mu. Kau sendiri yang menghadirkan mereka untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama teman-teman seiman. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berterima kasih Bapa atas komunitas ini yang dikepalai oleh Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu senantiasa memperlengkapi mereka di dalam pelayanan mereka, dan Engkau menutup bungkus keluarganya ya Bapa, sehingga semuanya berada di dalam kasih-Mu. Kau menjauhkan dari segala yang jahat. Bapa, dan juga untuk kami para pelayan-pelayan-Mu dan kami semua yang ada di sini Bapa, biarlah kiranya Roh-Mu senantiasa terus menyala-nyala di dalam hati kami. Biarlah kami sepanjang hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat teladan hidup kami, lewat sikap hidup kami ya Bapa, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah mengenyangkan kami dengan makanan rohani. Tuntunlah kami senantiasa ya Bapa, sepanjang hari ini sampai pada malam hari nanti, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan
kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.